Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagian pengantar dari kitab Fiqhus Sunnah. Dalam pengantar ini yang akan kita bahas adalah karakteristik ajaran agama Islam. Di pertemuan akan datang insya Allah kita masuk bab Toharoh. Kemudian bab Toharoh itu nanti akan panjang sekali membahas tentang apa itu air, macam-macamnya, perlakuannya dan seterusnya. Ya. Kita itu kan kalau di sekitar kita, orang Indonesia, orang Jawa itu kalau bab air itu sesungguhnya banyak sekali persoalannya. Dan alhamdulillah dalam kitab-kitab fikih pembahasan tentang air ini begitu mendalam, lengkap gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana kita perlu mengenali dulu, sebelum membahas tentang fikihnya ya, sebelum membahas tentang hukum air sing campur ini, campur ngono dan seterusnya, kita perlu mengenali karakteristik ajaran agama Islam dan bagaimana mempelajari persoalan-persoalan fikih. Maka penting untuk disampaikan di sini apa yang ada di bagian pengantar kitab Fiqhus Sunnah itu. Kita mulai dulu poin tentang karakteristik agama Islam ini. Yang pertama, ajaran agama Islam sebagaimana kita ketahui adalah ajaran yang bersifat universal, bersifat umum, kanggo kabeh menungso. Sejak risalah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu bedanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam surah Al-Furqan ayat pertama, surah Al-Furqan surah ke-25 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyampaikan ya bahwa
Al-Furqan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, itu menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ini yang kemarin sempat saya singgung ya, yang sempat saya singgung. Ada pertanyaan seorang siswa, opo kok Al-Quran itu gak diturunkan sejak dulu saja ya, kenapa sejak Nabi Muhammad SAW? Kenapa nabi-nabi yang terdahulu wahyu yang diperoleh, kitab suci yang diperoleh hanya untuk kaumnya saja? Kemarin sudah kita bahas ya. Maka sejak Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu Al-Quran, maka sejak saat itu Al-Quran itu memang, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperuntukkan kepada semua umat manusia. Di dalam surat Saba ayat 28, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulullah SAW kecuali memang diperuntukkan kepada seluruh manusia. Kalau di surah Al-Furqan tadi itu fungsinya adalah nazira, sebagai peringatan, pemberi peringatan. Kalau di ayat ini dua, tidak hanya memberi peringatan tapi juga memberi kabar gembira. Demikian pula yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158 ya. Maknanya kurang lebih sama, saya tidak baca satu persatu. Surah Al-A'raf 158 juga sama. Maknanya bahwa risalah Islam itu sejak diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka risalah itu diperuntukkan kepada semua umat manusia. Oleh karena itu ujian ajaran agama Islam itu adalah ujian kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya dimusuhi oleh sekelompok orang, tapi dimusuhi oleh seluruh umat manusia. Kalau ada permusuhan, dan pasti itu. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW juga dinyatakan demikian. Beliau mengatakan, kana kullu nabiyyin yub'atsu fi qaumihi khassah wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Ya, seluruh nabi itu diutus hanya kepada umatnya masing-masing, kecuali saya, kata Rasulullah SAW, diutus untuk semua golongan, semua ras, semua kelompok. Yang kulitnya merah, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang macam-macam. Itu Rasulullah SAW menyatakan demikian. Karena diperuntukkan kepada seluruh manusia, maka ciri ajaran agama Islam, ciri risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jadi karena ini untuk semua, maka harus memenuhi kriteria tertentu. Maka ciri risalah Islam itu yang pertama adalah keyakinannya itu tidak sulit. Itu yang pertama. Keyakinannya itu sederhana tapi kuat, enggak rumit-rumit. Annahu laisa fiha ma yas'abu 'ala an-nasi i'tiqaduhu aw yashuqqul 'alaihimul 'amalu bihi. Bahkan bukan hanya keyakinannya itu mudah dipahami, tapi juga
diamalkannya itu juga tidak sulit. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya, batas kemampuannya. Nanti kita akan lihat bab toharoh itu, nanti kita akan lihat, termasuk bab sholat kita akan lihat bagaimana ciri ini itu menjadi contoh, mudah dicarikan contohnya. Ciri bahwa ajaran agama Islam itu ajaran agama yang mudah diamalkan itu ketemu banyak contohnya. Rasulullah SAW ketika memberi contoh amaliyah sehari-hari, amalan sehari-hari, itu selalu mencontohkan dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Kalau mau dibalik, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang paling sulit itu nanti hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang dalam perkara itu dia bisa melakukannya. Yang paling mudah itu akan dilakukan oleh orang-orang yang dalam hal itu dia memang sulit mengerjakannya. Saya ambil satu contoh, nanti akan ada riwayat dalam bab sholat nanti. Itu Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang sahabat utama beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Ya, kalau mau contoh yang paling hebat itu di antara sahabat Nabi, di antara umat Islam yang lain selain beliau sendiri yang mengamalkan, tentu Umar dan Abu Bakar. Nanti kita akan lihat dalam bab sholat sunnah namanya sholat witir. Rasulullah SAW itu dalam bab sholat sunnah, sholat witir itu bertanya kepada dua sahabat ini, dan itu nanti menjadi contoh bahwa menjalankan ajaran agama Islam itu seharusnya tidak sulit, mudah untuk semua orang. Ya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, mata tutiru. Jadi kalau bahasa sekarang, Mas Abu Bakar, sampai nek witir itu kapan? Nek sholat witir itu loh. Kita nanti akan ketemu bab bahwa sholat witir itu adalah sholat yang sangat utama setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu itu sholat witir itu sholat yang utama, ya. Sehingga kemudian itu karena sholat yang paling utama setelah sholat fardu, maka perlu ngecek, ya apa kira-kira sholat witir ini dilakoni. Nah, gitu. Maka Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakrin mata tutiru, wahai Abu Bakar, sampai nek witir kapan? Maka Abu Bakar menjawab, ba'dal atamah. Saya kalau witir wahai Nabi sesudah sholat isya. Sholat atamah itu sholat isya. Jadi gak ngenteni suwe-suwe, gak kedukuran. Aku ngenteni kok bengi tangi, tapi gak tangi. Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, jawabnya tidak melip-melip. Kula niki nek salat witir, mari salat isya. Nabi dereng komentar, tanya kepada sahabat yang satunya, Umar bin Khattab. Wa anta ya Umar mata tutiru, sementara sampean Umar nek witir kapan? Kula niki nek witir akhirul lail, ada di penghujung malam. Itu Umar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Anta ya Abu Bakrin fa akhadta bil quwwah.
Maaf, anta ya Abu Bakrin akhadta bithiqah. Kalau bahasa gampangnya, Abu Bakar sampean iki wonge gak ambil resiko. Timbang jakakno tangi engko bengi, enggak. Dadakno ternyata kebahasan. Ya, kata Rasulullah SAW, sampean ini orangnya gak mau ambil resiko. Ya. Sementara sampean wahai Umar orangnya adalah fa akhadza bil quwwah. Nek duwe karep iku keinginannya tinggi, kuat. Ya. Dan itu nanti menjadi ciri Umar bin Khattab. Makanya salat tarawih niku secara berjamaah ya, itu dimulainya pada masa Umar bin Khattab. Dibiasakno salat tarawih berjamaah niku sing biasakan adalah Umar bin Khattab, gara-gara bengi-bengi bulan poso ndelok wong mari salat isya niku ana sing jamaah ndek kene, ana sing jamaah ndek kono, ana sing dhewe, saut-sautan. Saut-sautan, rame, saking ramene ya, saut-sautan. Sak masjid kok jamaahe akeh, sak masjid kok ana sing jamaah, ana sing dhewe. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan, ya, siapa yang diperintahkan? Sahabat Ubay bin Ka'ab, salah satu penghafal Al-Quran. Ubay bin Ka'ab sampean bagian ngimami, Umar gak gelem. Soalnya napa? Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ya, perkara sing tak gawe anyar Nabi gak tahu gawe, tapi perkara iki tetap dibolehkan. Ya, itu adalah ya iki salat tarawih, atau kalau bahasa kita salat malam, kalau bahasa Nabi salat malam yang ada witirnya, tapi dilaksanakan mari salat isya terus jamaah pisan. Ya, sementara Umar mengatakan menurut saya yang tidur lebih dulu nanti bangun belakangan itu masih lebih baik. Karena biasanya Umar yang ngoten niku. Ngoten lho. Kulinane Umar ngoten niku, gak gelem Umar sing ngongkon, ya, tapi Umar gak gelem nglakon. Umar kulinane encene bengi ya. Men gelem. Tapi karena untuk membina jamaah, Umar ngongkon ngene, sampean salat malamnya ditaruh di awal saja. Engko nurut aku gak ono sing tangi jare Umar. Menurut aku gak ono sing salat gak apa-apa wis Ubay bin Ka'ab sing imami. Nah, itu yang menjadi dasar salat tarawih di awal waktu itu begitu. Ya. Ya, kembali kepada tadi itu pembahasannya bahwa syariat Islam itu ketika dicontohkan oleh Nabi dan bahkan oleh para sahabat itu mesti ada mana batas minimal yang paling mudah, mana batas yang paling sulit, itu mesti ngaten. Karena kemampuan setiap orang tidak sama. Suatu saat Rasulullah SAW sedinoan niku gak wudu, ditakoni oleh Umar, wahai Rasulullah SAW, sampean kok mboten biasane kula kok mboten ningali sampean wudu. Ya, kata Rasulullah SAW, saya sengaja demikian. Nabi niku sing paling sering wudu. Mari hubungan suami istri wudu dhisik. Ya, lapo-lapo niku wudu dhisik. Bahkan nanti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu tidak mau menjawab salam seseorang. Rasulullah SAW sedang wudu. Ya, wudu gurung mari enten sing salam, enten sing nyopo. Assalamualaikum. Rasulullah SAW mboten jawab. Padahal krungu cidek, gak dijawab. Mantun wudu Rasulullah SAW kemudian goleki wong niku, Mas, aku mang gak menjawab salam sampean sebab saya tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak wudu. Loh, Rasulullah SAW adalah pribadi orang contoh kita yang tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak wudu. Ayo, ya napa sampean? Lho nggih. Berat. Nah, nek nuyuan suci terus. Sampeyan kok ngomong sampeyan nek nuyuan itu lho, Bu lare-lare. Mari ngentut wudu.
aku iki ngentutan bolak-balik ngene iki ngono. Ya wis gak apa-apa iku sunah nang kono ngene itu. Saya biasakan wis pokoke ngentut langsung wudu. Mun gak ada ngenteni liyane. Mari pipis ya otomatis mari pipis, ngentut ae langsung berangkat wudu kok. Rasulullah SAW begitu. Lu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang nyebut jenenge Gusti Allah pisan tok. Jadi Rasulullah saya tidak mau kecuali dalam keadaan wudu. Nah, sampai niru sing kaya ngono kan rada angel. Ya. Dan karena itu Rasulullah pernah seharian itu tidak wudu. Itu untuk mengajari bahwa asal tidak batal wudu pisan tok iku gak apa-apa. Tapi Rasulullah itu seneng wudu kan ngoten lho. Setiap sholat nganyari wudu. Meskipun belum batal, tapi gawe mulangi wong-wong iki ya rek gak kabeh iso ngono. Engko nek pas melok seminar sedinoan golek nggon toilet apa maneh nang hotel rada angel misale ya. Maka diajari oleh Rasulullah selama tidak batal gak perlu wudu. Nah, ngoten lho. Iku Umar takon lho, sampean kok biasane wudu bolak-balik niki kok sedinoan kula mboten ningali sampean wudu. Ya aku tak sengaja. Makanya Rasulullah SAW ketika mencontohkan sesuatu, ya itu mulai sing paling minim, ya sampai sing paling dukur. Nah, itu dicontohkan. Supaya apa? Supaya risalah Islam ini nomor satu tadi itu bisa dipraktekkan oleh semua orang. Sing kepingin meningkatkan macam-macam orang itu. Ono sing iso niku bab jaga wudu. Enten isoke bab jaga wudu niku. Enten wong niku isoke jaga bab poso sunah terus poso sunah. Gak padha niku. Mungkin nek Nabi nyuntunno sing paling dukur kabeh, wah soro. Mboten nututi. Karena itu ada orang yang bisa menjaga wudu tapi barangkali dalam hal yang tidak. Mula niki ben metu rapat ketemu panganan. Ben rapat ketemu panganan. Kate poso iku ya apa carane kate poso iki. Engko ben rapat iku gak dipangan sawangane kan ngoten. Nah, oleh karena itu perlu yang bisa kita lakukan yang maksimal itu dalam hal-hal lain ya. Setiap orang berbeda-beda nanti. Ana wong anjene ya gak patek ketemu panganan tak poso ae kan ngoten ya. Utawa duwe pantangan makanan yang banyak wis tak poso ae. Lha iso poso tapi sing liyane mungkin tidak gitu. Itu ciri risalah Islam itu adalah tidak sulit untuk diyakini, tidak sukar juga untuk diamalkan. Oleh karena itu nanti setiap orang punya keutamaan sendiri-sendiri. Ya. Bab wudu itu yang paling utama sih nek bab salat malam sing utama Umar bin Khattab, bab wudu sing paling utama Bilal kan ngoten ya. Nah, dalam riwayat yang sering kita dengar itu kan gitu ya. Bilal ditakoni itu nanti menjadi dasar salat sunnah wudu itu kan hadisnya Bilal. Dari Rasulullah SAW, Bilal, aku kok krungu sandal sampean niku wis ana nang ngene swarga kono ya kan ngono. Nah, saya sampai jelasno nang wong-wong rahasiae apa? Ya sebenarnya Rasulullah SAW sudah tahu, tapi supaya untuk ngajari orang, maka kata Bilal, saya itu tidaklah ya batal kecuali langsung wudu. Dalam hadis yang lebih lengkap, tidaklah saya itu hadas kecuali wudu dan kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itu kan babnya Bilal, ya. Bilal keutamaannya nang kono. Bilal sampai ngomong keutamaannya napa sedekah ini ya angel. Kan ngoten nah. Dewe-dewe umpama Bilal dikai contoh Nabi kuwabe kudu iku lho nangis Bilal gak iso sedekah kan ngoten nah. Ngurusi awak dhewe gak iso ngoten nah. Sendiri-sendiri. Oleh karena itu contoh Rasulullah SAW itu bermacam-macam. Itu untuk menjamin bahwa
ajaran agama Islam itu mudah dijalankan oleh siapa saja. Engko gak ono sing alasan. Meskipun nanti kita tahu syarat minimalnya apa jadi orang muslim, tapi nanti sunnah-sunnahnya apa yang bisa dikerjakan bisa bermacam-macam. Yang kedua, ya, ayat tentang ini sebenarnya tadi banyak ya, cuma saya baca satu saja, surah Al-Baqarah 286. Nanti ada di surah Al-Baqarah 185, ada di dalam surah Al-Hajj ayat 78 gitu ya. Rasulullah SAW itu sampai mengatakan inna hadzal dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Ya, dari Rasulullah SAW agama itu gampang. Ya. Wong sing angel-angel ngagama iku malah kalah dhewe, gak iso nglakoni. Oh gampang kok sampean golek sing angel, malah soro dhewe. Itu jadi Nabi ngoten. Nah, gitu. Baik, yang nomor 2, ciri risalah Islam itu sesuai dengan semua kondisi dan semua waktu. Annama la yakhtalifu bi ikhtilafiz zaman wal makan kal aqaid wal ibadat jaa mufassalan tafsilan kamilan wa muwaddahan bin nususil muhitah bihi. Karena ini untuk semua waktu dan tempat, maka kalau memang risalah agama itu isinya itu berbeda-beda karena untuk waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, maka dalam hal keyakinan, akidah, ibadah, ya, jaa mufassalan tafsilan kamilan. Karena itu kalau dalam bab akidah dan ibadah yang prinsip-prinsip itu pasti rinci penjelasannya. Ya. Lihat aturan nih Pak Samiono sing sering biyen maca peraturan ya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan bupati. Peraturan niku nek sing digawe luweh teko setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun iku kudu sing umum-umum. Umpama ana sing luwih rinci iku kudu dijelasno, sing pokok-pokok kudu dijelasno rinci, gak iso berubah. Nah, begitu. Karena itu nanti untuk semua waktu dan tempat. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ibadah itu ada yang dijelaskan rinci sekali. Tapi enten sing boten. Ya. Yang dijelaskan rinci itu yang pokok-pokok. Ya. Salat itu di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, ya. Salat itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Itu nanti dijelaskan yang pokok-pokoknya, yang rincinya. Ya. Rinci sekali. Di Al-Qur'an tidak begitu rinci. Di Al-Qur'an itu kalau bab salat cuma 3 gerakan utamanya. Gerakan utama salat itu mek 3. Ya. Ketika Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Maka kita tahu gerakan sholat itu yang utama ada 2 di situ. Ngadeg ambek ruku. Ya. Wa aqimus sholat itu artinya ngadeg kok sholat. Sholat niku enjene ngadeg. Carane sholat niku ket biyen zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sampai sekarang itu nomor 1 ngadeg. Aqimus sholat. Yang kedua dalam ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 43 itu warka'u ma'ar raki'in, ruku. Ya. Cara sholat yang ketiga yang dijelaskan secara prinsip dalam Al-Quran adalah sujud. Ya. Niku mulai zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, sampai risalah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu 3 itu caranya sholat itu. Ngadeg, ono ngadeke, ono ruku'e, ono sujud. Karena itu
tata cara pelaksanaan sholat yang 3 ini wasjud waqtarib gitu ya. Cara sholat yang 3 ini itu dijelaskan di dalam Al-Quran untuk memberikan kabar kepada kita, berita bahwa iya ket biyen sampai saiki ku telu niku sampean padosi video salate wong Kristen, video salate wong Yahudi. Niku kula ngene iki. Ngadeg ya, rukuk, sujud. Ya, kalau ada proyektor kapan-kapan lho iki lho salate wong. Nek sing wong kene niku wong Kristen mualaf nang kene niku. Kristen anyaran maksudku lho, ngoten lho. Ya. Wis entek rukuke, wis entek sujude kari ngadeg ambek nyanyi. Ngoten. Ngene nek ningali ya, salat menurut perjanjian lama, salat menurut yang dipraktekkan oleh Kristen Ortodok di Syria. Yo ngadeg, yo rukuk, yo sujud. Makanya ajaran agama yang diturunkan oleh Allah, kalau itu hal-hal yang sifatnya prinsip itu sama semua dari dulu sampai sekarang. Mboten enten bedone, sama semua. Nah, tinggal nanti kenapa di dalam Al-Quran itu tidak rinci tentang tata cara sholat, karena yang rinci tentang tata cara sholat itu khusus pada umat Nabi Muhammad ya. Oh, jumlah rokaate, oh sing diwoco, tapi itu nanti rinci ini, dan itu bisa dipraktekkan kapan saja, di mana saja gitu ya. Itu nanti ada dalam hadis-hadis gitu ya. Akidah yang prinsip-prinsip itu dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu falaisa li ahadin ay yazida fihi aw yanqusa minhu wa ma yukhtalafu bi ikhtilafiz zaman wal makan kal masalihil madaniyah wal umur siyasiyah wal harbiyah jaa mujmalan liyattafiqa ma'a masalihin nasi fi jami'il usur wa yahtadi bihi ulul amri fi iqamatil haqqi wal adli. Oleh karena itu dalam hal akidah, dalam hal ibadah itu sepakat para ulama tidak boleh orang kok nambah-nambah yon mboten ansal. Sepakat. Ya. Sepakat para ulama. Karena sudah dijelaskan secara rinci. Cuma tinggal pemahamannya saja. Nek lungguh niku, nek tasyahud niku tangane ngene napa ngene napa itu kan karena pemahaman. Tapi yang prinsip asal dilaksanakan, nanti kita akan bahas bahwa sholat itu kalau yang pokok, yang rukun dilaksanakan itu secara fikih, secara hukum itu sudah sah. Ya. Engkau iktidal sendakep menapa mboten sendakep itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ngerti lho. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Gitu. Karena itu masuk pada persoalan pemahaman yang berbeda, khilafiyah, gitu ya. Yang furu'iyah, yang kecil. Yang prinsip-prinsip sudah rinci sekali. Oleh karena itu ketika Rasulullah membahas tentang rukun sholat itu ngomongnya ya cuma satu yang disepakati oleh para ulama itu niat, kan ngoten ya. Niat ikhlas kepada Allah, masih sak api-api gerakan. Ya, nek niku duduk diniati salat, duduk diniati karena Gusti Allah ya engko ya wis gak dinilai kan ngoten. Contohnya wong latihan salat. Ya. Praktek salat, latihan salat arek cilik, ayo salate ngene. Masih wis bener wong niate ku wong niat latihan. Ya gak dicatat sholat, ngerti ya? Termasuk sholat tapi niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kan ngaten. Ya. Kemudian apalagi? Oh, takbiratul ihram. Nanti kita akan bahas bahwa dalam kajian fikih kalau bukan takbiratul ihram, ya takbir intiqal meskipun dilakukan, masalah gerakan nanti tidak menjadi rukun nanti. Tidak menjadi rukun. Gitu. Karena Rasulullah tidak memberikan rambu-rambu tentang sah dan tidak sahnya. Nah, gitu loh. Nah, yang biasa kita pelajari selama ini adalah bagaimana maksimalnya meniru. Maka yang dipakai adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu adalah meniru maksimal. Berusaha meniru secara maksimal. Ya. Tapi yang minimal ya kukur-kukur apa macam-macam itu kan nanti
pembahasannya agak berbeda. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi tentang akidah, tentang ibadah itu biasanya sudah dijelaskan secara rinci, ya. Sementara urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan kemasyarakatan itu biasanya dijelaskan secara mujmal, secara global, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa disesuaikan dalam situasi yang berbeda-beda. Termasuk di dalam masalah kepemimpinan yang sering dibahas itu khilafah. Ya, itu mulai Abu Bakar, Umar, Utsman carane milih gak podo. Ngoten lho. Carane milih gak podo. Sehingga di situ tetap ada khilaf, ada perbedaan. Meskipun secara umum umat Islam itu diminta untuk menentukan pemimpin, nek kalau pemimpinnya sapa sing ngatur kan gitu. Cuma model carane milih ya apa? Terus kira-kira jenenge presiden apa jenenge khalifah apa jenenge nopo itu siji-siji mangke kan gitu ya. Itu jeneng ya. Jadi begitu nanti kita akan masuk pembahasan. Oh itu banyak sekali persoalan-persoalan tentang ibadah dan akidah yang sudah mudah diketahui, jelas, konkret. Tapi kalau urusan selain itu nanti dijelaskan secara mujmal. Nek iso niru kabeh. Nek gak iso Islam sampean niku mboten ilang ngoten lho. Nah, gitu. Meskipun pernyataan ini harus ditempatkan pada situasinya. Nah, pernyataan ini dikekno nang wong sing gak patek nglakoni ya engko enak tambahan, tambah enak-enak ini gitu. Ya menyampaikan ini harus ada tempat dan ininya. Ya. Sing guru nglakoni diajak, ayo cok ngono tok, wong Islam kok ngono tok. Islam kok KTP tok kan begitu nanti. Pun diwali kan gitu ya. Baik. Yang ketiga ciri agama Islam itu dalam hal risalahnya, ajarannya, anna kullama fiha min ta'alima innama yuqsadu bihi hifdzud dini wa hifdzun nafsi wa hifdzul aqli wa hifdzun nasli wa hifdzul mal. Ajaran agama Islam itu semuanya ditujukan untuk menjaga 5 hal. Ini dalam pembahasan para ahli, para ulama, salaf, ya. Itu disebut dengan maqasidus syariah. Jadi syariat agama niki ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga 5 perkara. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya menjaga agama itu sendiri. Ya. Oleh karena itu ajaran agama Allah itu jangan khawatir, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir. Masalah sing jaga niku termasuk sampean napa mboten kan ngoten tok mawon. Gitu loh. Jangan khawatir Islam itu kok hilang dari peredaran, hilang teko Indonesia mungkin, ngoten lho. Tapi dari permukaan bumi tidak akan hilang. Sing jaga Gusti Allah. Melalui apa? Ya melalui agama ini. Selama masih ada yang menjalankan agama ini terjaga, gitu loh. Yang kedua adalah hifdzun nafas, untuk menjaga nyawa. Ajaran agama itu, ya bab hukum-hukum kabeh ku gawe njaga nyawane menungso, nyawane makhluk supaya ada harganya. Ya, masalah sampean gelem nglakoni napa mboten, ya itu nanti persoalan kenapa ketika syariat agama Islam itu tidak dijalankan, persoalan-persoalan tentang ya apa namanya? Murahnya harga nyawa orang itu akan terjadi. Ngoten ya. Dan delok syariat kisos niku kali syariat poso itu kan bunyi perintah Allahnya kan wajibnya sama. Termasuk dalam bab waris itu juga sama. Surah Al-Baqarah ayat 178. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 181. Surah Al-Baqarah 183. Kan padha niku. Bunyi perintahe
Kalimat perintah niku macam-macam. Nanti dalam bahasan ilmu usul fikih niku kalimat perintah niku macam-macam. Ono sing sholato. Niku perintah tapi keras, tapi ada yang lebih keras. Lebih keras itu kalau bentuk kalimatnya adalah seperti surah Al-Baqarah ayat 183 sing gampang dihafal niku. Napa niku? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Gawe kata-kata kutiba wis ditulis. Sudah ditetapkan. Ya. Bukan hanya wajib biasa, wajib kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ketika bahas bab qisas, Allah juga menggunakan kata yang sama, prakteknya kan gak podo. Prakteknya maksudnya yang bisa dipraktekkan oleh orang itu loh, nggak sama. Padahal penggunaan kalimat perintahnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya kan? Kutiba alaikumul qisas. Sudah ditetapkan untuk kalian itu supaya hukum qisas gitu ya. Dalam hal pembunuhan. Ya, sebenarnya dalam hukum kita itu sudah ada. Ya. Kadang-kadang perlu kita meskipun munine mboten kisos. Munine kisos niku kan istilah, tapi dalam prakteknya apa jenenge? Bab pidanae nek pembunuhan niku pasal pinten? Ada namanya pembunuhan berencana. Dalam Al-Qur'an nanti kan dijelaskan, enten sing direncanakan, enten sing karena kelalaian, ngono lho. Dewe-dewe niku nek sing kelalaian mboten langsung kisos, ngoten lho. Nah, kita harus tahu, kadang-kadang kita ini ya. Dalam bab pidana itu ada yang karena pembunuhan itu direncanakan. Ancaman hukumannya apa? Hukuman mati. Paling tinggi. Sekurang-kurangnya 20 tahun. Tapi maksimalnya sudah muncul. Cuma memang prakteknya wong niku sik ngepir prakteknya niku. Wah, iki temen ya apa kan ngono. Gitu, prakteknya sik ngepir. Tapi sebagian sudah dikisas karena itu kan ya. Kasus Surabaya biyen sapa sing wedok iku kan ngono ya. Macam-macam sing dipateni tentara niku ya. Wah, gitu ya. Polisi dan tentara. Ya. Itu bab kisos sebenarnya, kalimatnya bukan kisos. Makanya memperjuangkan hukum Allah, syariat Allah itu ya perlu diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari itu begitu. Tidak semua kok mata ini langsung di kisos, dicari. Karena kelalaian ya, termasuk wong nubruk ini karena kelalaian. Nah, itu beda lagi di dalam Al-Qur'an nanti disebutkan. Ya, karena kelalaian itu apa? Tapi kita perlu untuk membangun sebuah konsep bahwa ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas, niku hukumnya itu memang kuat sekali. Ya. Kuat sekali untuk kewajibannya untuk dilaksanakan. Nah, itu di dalam menjaga nyawa manusia. Yang ketiga itu adalah hifdzul aqli. Syariat Islam itu ditujukan untuk menjaga rasionalitas kita. Makanya agama Islam itu agama yang paling mudah dipahami dengan pemikiran manusia. Sampai diuji secara ilmiah itu ketemu. Kenapa? Karena sesuai dengan akal manusia, fitrahnya itu. Sampai kalau dalam agama Kristen itu
nanti akan ketemu doktrin atau dogma ya, bahwa yang menjalankan agama dengan ilmu ya ketemu setan kan gitu ya. Kisah tentang Adam dan Hawa yang makan buah khuldi ya, itu juga diturunkan oleh Allah ajaran itu kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Oleh karena itu kisah tentang Adam dan Hawa dalam hal memakan buah khuldi itu juga dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Cuma ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu kemudian diselewengkan, dijenengno Kristen, dijenengno Nasrani dan macam-macam. Itu bukan nama agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, tapi isine iku sik ono sing digawa ngoten lho. Di antaranya cerita tentang itu, kisah tentang itu. Pinter-pinteran sejarah Nabi, saya jamin kalau awam umat Islam itu sik pinteran wong Nasrani. Karena dalam hal kisah para nabi itu diceritakan rinci sekali oleh orang-orang Nasrani dalam ini, dalam kegiatan keagamaan mereka. Lho, kok saged ngarani ngoten? Kula niku pun semerap teko arek-arek niku lho. Mahasiswa-mahasiswa niku nek bab kisah nabi ya, iku sik pinteran arek Nasrani. Nggih saestu. Bab kisah para nabi, karena nabi-nabi itu kan sama semua, yang diturunkan oleh Allah itu sama, nama yang disampaikan juga sama, cuma ilate sing gak podo, ilate mawon sing gak podo ya. Apalagi ketika agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu setelah mengalami perubahan kegawa nanggone ilat Eropa. Sampeyan ngarani napa? Jibril, Gabriel. Loh, Gabriel niku mboten Jibril ngoten ta. Jibril, Michael, Mikail. Nggih. Nuh dadi Noah, Ibrahim dadi Abraham. Nabi sinten sampean sebut nih, padha Daud, gak iso muni Daud, gue mboten saged David. Duh, sama diarani mboten padha kabeh. Ilate mawon sing mboten saged. Allah iku karena nggak bisa ngomong Allah pun disalahno. Ngoten lho. Ilat sing wong enak iku ilate wong Indonesia niku. Iya enak iso nirokno kabeh kadang-kadang kemedoken, tapi ilate wong Indonesia termasuk enak nirokno napa mawon enak. Wong Cina niku mboten saged ngomong R. Ya, wong Jepang gak iso ngomong L, gak iso. Kuali. Ya. Wong Indonesia itu termasuk enak nirokno napa mawon. Allah itu kalau di wilayah Asia Selatan, India, Pakistan, ya Allah. Ya, pendakwah yang tersohor sinten niku Zakir Naik masih ngomong Allah gak iso, Allah. Lho iku kok padha karo wong Kristen mboten, ilate niku gak padha sampean. Bersyukurlah dadi wong Indonesia ilate iso nirokno jangkep niku. Mas yo kadang-kadang kemedoken ngoten lho. Oh, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah dadene. Gitu. Sama, nama Allah dikenalkan kepada umat-umat terdahulu sama. Cuma mari ngono pengucapannya saja yang orang bahasa Ibrani itu Allah tadi Eli, ilahi itu tadi Eli. Eli lama sabaktani. Ya Tuhan, ojo tinggalno aku nih. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, jadi salam. Pun aneh, assalamualaikum kok salam, podo niku. Ilate gak podo. Begitu. Nah kita itu akan tahu begini kalau kita mempelajari budaya orang lain, bahasa orang lain. Oh podo, cuma jenenge Gusti Allah itu nggak ilat itu kok gak seragam. Ya akhirnya wong kene ambek wong kidul, ya jenenge Sangidu. Ya.
Said. Nek wong kene iso ngomong Said, ngono ya. Wong kono mboten saged sangidu. Baik. Tapi prinsip ya bahwa ajaran agama Islam itu agama yang rasional. Nah, tadi saya sampaikan dalam kisah Nabi Adam dan Hawa, kalau menurut keyakinan agama sebelah kita itu, yang sekarang itu Kristen itu, yang dimakan oleh Nabi Adam itu apa? Buah khuldi itu, buah ilmu. Kula niku sampai masang kepingin ngajar agama niku kula pasang jenenge Alkitab niku nggih, nang aplikasi. Aplikasi niku kan saged Al-Qur'an, saged Alkitab, saged. Kula kasih contoh ya, gitu loh. Anak-anak itu ya. Yang dimakan adalah buah ilmu. Sampai niku ojo nuruti ilmu. Nek yakin kudu yakin, ojo nuruti ilmu, ngoten karepe. Lho tapi kok wong kono kok maju? Artinya orang sana sebenarnya sudah meninggalkan ajaran agama yang mereka miliki, ngoten lho. Ditinggal niku. Nek wong Kristen wong iku kok maju-maju pikirane karena ajaran agamanya sudah ditinggal, sebenarnya begitu. Makanya apa beberapa kali sudah disampaikan kenapa lima taqaddamal gharbiyun ya wa ta'akhkharal muslimun, wong Eropa apa kok maju ya sementara wong Islam kok terbelakang ketinggalan. Jawabannya itu adalah menurut Syakib Arsalan, saya kira beberapa kali sudah disampaikan di forum ini. Ya karena kalau mereka itu maju karena meninggalkan agamanya, wong Islam tertinggal karena meninggalkan agamanya. Wale. Ya. Wong Islam nek berpegang kuat kepada agama mestine maju. Gitu. Nek tertinggal berarti meninggalkan agamanya. Orang sana kenapa kok maju? Karena meninggalkan agamanya. Ngoten lho. Nah ilmune wong kono ninggal agama ditiru, hasile gak padha, hasile kuwalik. Ngoten lho. Buah ilmu, buah khuldi itu buah ilmu kalau dalam, makanya ojo nganut ilmu. Ngoten lho. Yang keempat adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Agama itu, syariat Islam itu ya diturunkan oleh Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, menjaga keturunan. Makanya dalam ajaran agama itu bicara tentang generasi itu banyak sekali yang dibicarakan tentang generasi. Dalam bab waris itu disyariatkan kan begitu. Ya. Kita diminta untuk takut kalau meninggalkan dzurriyatan di'afan, ya, keturunan yang lemah. Karena itu syariat waris itu diberikan. Tadi saya katakan syariat wasiat dan waris itu juga disebut oleh Allah dengan kutiba. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Itu ayat 180 insyaallah ya. 180 bukan 81, 180. Gitu. Itu untuk menjaga ajaran agama itu semua untuk menjaga keturunan manusia. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta manusia. Nah, ini kalau dikaitkan dengan dasar apa namanya negara Indonesia ya, yang dirumuskan oleh para ulama, itu rumusannya muncul ini sebenarnya ya, ketika disebut ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada maksud lain kecuali tauhid tuh. Ada biyen ketika ngedekno sampean gak melok mikir, nih sing mikir iku ya apa carane kan ngoten. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada lain kecuali tauhid. Meskipun saat ini dadi pemahamannya macam-macam, tapi yang dirumuskan oleh para ulama, yang merumuskan para ulama itu tauhid sebenarnya. Ini menjaga agama tadi itu.
Kita itu dikaburkan tentang nilai-nilai ini supaya yaitu tadi kita itu jauh dari apa namanya sejarah yang benar itu loh, wabur disengaja kaburno sampean dipancing untuk memusuhi Pancasila, nek wis musuhi kari nembak tok sampean, tembak. Wah, kan ketara sing musuhi, tembak ae. Dan itu kan yang terjadi. Sampean gak rumangsa, politik tingkat tinggi ya. Sampean itu dikaburkan pemahamannya, ya. Kemudian kalau sudah kabur pemahamannya tentang ini, satu Pancasila bisa dimaknai macam-macam, yang kedua sampean sing iku mang tembak. Ya. Karena pemahamannya sudah berbeda dari bagaimana saya termasuk yang berpendapat bahwa Pancasila itu dirumuskan para ulama dari ajaran agama Islam. Wong sing ngrumusna ulama disebut sebelum Pancasila itu namanya Piagam Jakarta. Itu sama dengan Piagam Madinah, namanya dulu Wathiqah Madinah. Begitu, Wathiqah itu piagam. Diambilkan itu, Nabi membuat ketika datang ke Madinah membuat namanya Wathiqah Madinah, perjanjian Madinah, piagam Madinah. Cuma jumlahnya ini podo karo unine undang-undang, ada 48 atau 50 sekian pasal, saya lupa ya. Itu Nabi Muhammad SAW sudah bikin begitu. Ya karena yang dihadapi beliau bukan hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, anak sing nyembah. Nah itu yang dipakai untuk membuat ketuhanan yang Maha Esa itu hifdzuddin. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia. Ya. Kemudian persatuan itu hifdzun nasl, menjaga keberlangsungan umat itu. Persatuan itu. Hifdzul akal, musyawarah, hifdzul akal. Ya mosok kate menang-menangan kuat-kuatan, musyawarah. Napa artinya berarti? Pikiran manusia. Hifdzul mal, keadilan sosial bagi seluruh. Hifdzul mal, menjaga kesejahteraan umum. Begitu. Cuma kemudian ini dimaknai beda sekali, mari kono sampean dadi ini musuhi lah, kan gitu ya. Ketika musuhi sampean kate ditembak tok ae. Ini ke politik. Dan saya itu dalam hal yang begini, dalam hal politik itu coba untuk mendalami lebih jauh gitu ya. Tidak gampang bereaksi gitu ya. Gampang bereaksi tembak wong sing nembak nggih umat Islam sekarang kan dipecah sedemikian rupa, gampang ditembaki gitu. Sing dibolo sing gampang-gampang diatur kan ngono. Sing rada angel diatur iku ya apa digolekno cara gitu. Dan itu faktanya. Makanya ketika ada Hizbut Tahrir dulu saya sudah mengingatkan masjid sik nang mburi, Cak Madris gurung nang kono paling pian. Masjid sik nang kono maksudnya. Kalau dari posisi ini depan sebenarnya ya. Kalau menghadap ke sana belakang itu saya sudah mengingatkan dulu, saya sudah menyampaikan. Nek podo wong Islami masalah tujuan oke, tapi coro ya langkah sampean ya apa itu kan saya tanyakan dulu waktu itu ketika ada itu ya di sana. Ya apa caranya sampean? Sopo pimpinannya sampean? Itu harus jelas. Kalau nggak gitu kita dibawa ke sana kemari kari nembak tok. Awak dhewe iki melok-melok karo ceritane mau kena awu angete kan ngoten nah. Kena awu angete. Ini politik. Politik bukan hanya Indonesia, politik internasional ya. Gitu. Nah, itu harus dipahami lebih ini. Tujuan oke, cuma corone ya apa? Nah, itu harus ditentukan. Harus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau nggak begitu, tapi tidak apa-apa bahwa dalam umat Islam itu ada yang berbeda-beda itu, karena itu kita bisa menerima dalam hal dalam Islam. Nggak apa-apa sebagai wacana, sebagai pemikiran, sebagai apa namanya bahan untuk
berdiskusi, tidak ada masalah. Cuma hati-hati sampai ngelangkah itu kan gitu. Melangkah itu hati-hati gitu. Rasulullah SAW menerapkan strategi yang demikian itu kuat sekali kan gitu ya. Ketika masih di Mekah kan ngoten. Di Mekah itu ya apa carane gak ono sing kecekel kan ngono. Nek kira-kira rada akeh ya ono nggon sing iso nampung pindah kan ngoten kan begitu. Kalau nggak bisa membuat perencanaan semacam itu ya ditumpas kan gitu. Karena musuh Islam itu setan-setan itu gak menang kan ngoten. Baik, itu tujuan agama Islam. Ya, ada 5 tujuan dalam risalah Islam itu. Baru bab pendahuluannya. Oleh karena itu tujuan utama dari syariat Islam wal ghayah itu kan tujuan umum. Nah, tujuan utamanya wal ghayatul lati turma ilaiha risalatul Islam tazkiyatul anfus wa tathiruha an tariqil ma'rifah billah wa ibadatihi wa tad'imir rawabit al-insaniyah wa iqamatiha ala asasin minal hubbi war rahmah wal ikha wal musawa wal adal wa bidzalika yas'udul insanu fid dunya wal akhirah. Qala Allah subhanahu bismillahirrahmanirrahim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, tujuan yang paling besar itu dalam ajaran agama Islam adalah untuk membersihkan diri manusia, mensucikan diri manusia dengan cara mengenal Allah, dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara mengokohkan hubungan kemanusiaan. Nek gak iso berhubungan baik dengan sesama manusia, mboten saged ibadah. Nah, kait-kait sholat diubrak-ubrak. Nah, itu perlu strategi. Kita tahu bahwa kita ingin membersihkan diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu harus punya strategi dalam melaksanakan. Gitu ya. Saya kemarin menghadiri Muscam MUI, persoalan ojo maneh nang nggone tingkat Indonesia. Tingkat kecamatan one wakeh ternyata. Oh, nang Wonoayu ono pemotongan hewan. Pemotongan ayam gawe mesin. Sing bagian metek ngene ternyata Cina. Ya kan ngono. Oh, karo sampean. Oh, gak tahu melok ngurusi. Diurusi ternyata. Oh, digoleki. Ayo ya apa iki? Wong Islam iki gak iso mangan koyo ngene. Akhirnya ganti sing bagian metek wong Islam. Ini persoalan sederhana di sekitar kita itu ya. Macam-macam ya. Ini persoalan sederhana. Ono warung bakso pinggir rembong, lawaris enak ya. Ternyata dicampuri kaldu babi kan ngono ya. Akhirnya dicek ya. Begitu. Di sekitar kita ini banyak yang kata ngurusi, cuma memang perlu cara ya. Sing bagian nindak aparat, nggak tahu lah laporan nang aparat ya gak iso, kata ditindak dhewe tawuran jenenge kan ngoten. Tindak dhewe ae tawuran ngoten. Sing nindak iku ben aparat, gunane cek ono ngoten lho. Cuma nek gak tahu ono laporan, gak ono sing lapor. Sing lapor gak akeh gak iso mlaku ya. Takono Pak Camat ini gak ono sing ngono ya gak mlaku kan ngono. Nek wong situ tok, pengaduan wong situ tok gak mlaku gak iso. Ya. Ngandani tok. Ya aparat sing mlaku. Nah, ulama itu bagiannya nasihati camat, ya, nasihati aparat. Cek nasihati aparat dan camat iku krungu, ya sing gelek omong-omongan. Nek gak gelek omong-omongan ya gak direken sampean kiai ndi. Wingi ana Gus Nizam nek Wonoayu kan Gus Nizam, nek musuh Gus Nizam gak wani gak teko. Oh, aparat Wonoayu ya. Gus Nizam duwe acara. Ya. Aparat polisi diundang, Koramil diundang. Wani gak teko, gak wani. Ngoten. Itu kalau sudah terbangun. Kalau nggak terbangun ya susah memang. Baik. Itu tujuan utama. Oleh karena itu nanti
kita agak mundur ya, cekak ngepres supaya kita di pertemuan akan datang masuk di bab toharoh.